Om Swastiastu. Selamat malam para penggemar bambu unik U2B, unik Balinese bambu. Kali ini dalam channel Trimurti bersama Jero Gede Gimbal, kami akan membedah satu buah bambu unik, bambu tumpang rogo, di mana bambu tumpang rogo pembentukan tumbuh tunas di tengah menyerupai jalu. Dalam Bali, jalu seperti tegil ataupun taring ayam jantan yang ada di kaki. Kemudian kita akan mencoba mengupas apakah bambu tumpang rogo ini memiliki energi bawaan alam dengan testimoni yang kami suguhkan, kami coba melalui pengalaman dari alam. Oke, sekian, kita mulai dengan sinkronisasi dari bambu tumpang rogo. Beliau Nggih, Om Swastiastu. Swastiastu. Mister Pakai. Kenapa niki? Kebetulan ini jalu tumpang rogo ya, yang saya dapat dari alam. Kira-kira ada nggak fungsi, faedah atau tuah yang terkandung di dalamnya secara spiritual? Karena dari uniknya ini bikinan alam sudah unik, jadi menurut energi kemungkinan besar energinya. Bisa dijelaskan sedikit kepada para penggemar bambu? Oke, Om Swastiastu, semeton saudara-saudara saya di seluruh Nusantara, penggemar bambu unik Balinese bambu utawi U2B. Kali ini saudara saya, teman saya menanyakan tentang bambu unik tumpang rogo. Saya akan mengulas, membedar, semoga tidak ada halangan. Bambu unik tumpang rogo adalah pembentukan secara alami, tersusun. Ini namanya ruas, di mana pembentukannya ranting yang normal tumbuh di pertengahan batang. Kenapa nih dibilang tumpang rogo? Karena ranting ini ada dua ini. Secara logika rantingnya ada tumpangannya ya. Nah, itu dah. Rogo itu ada batang utama. Mungkin kira-kira seperti itu. Iya. Ya. Jika ini tidak ada lagi satu, bukan tumpang rogo namanya ini. Ini jalu tunggal. Jalu tunggal. Itu dari pembentukannya juga. Kalau dari sarana, untuk apa ini sebenarnya ya, kan begitulah ya. Kalau bambu unik tumpang rogo ini sebenarnya sebagai pengait, pemikat sebenarnya, seperti kail. Kalau kita misalnya mancing, kail kan begini, ini sebagai penarik. Berarti penarik. Ya, sangat menarik ini bro saya. Sebagai penarik. Secara fungsi dan kaidah, bagi yang percaya ya, bagi yang percaya ke hal sana, ini ibaratkan tangan ya, seperti kail ya, menarik. Jadi banyak nanti maknanya menariknya itu. Nah, menarik ini kira-kira seperti apa ini? Ada apakah pengasih, apakah bisa menarik rezeki, ataukah lawan jenis atau lain sebagainya? Kemungkinan bisa dijelaskan. Begini,
Putu, teman saya ini namanya Putu, Jero Putu. Tergantung sekarang kita rasa yang menggunakan. Dari pembentukan bambu unik, ruas itu adalah ros. Ros itu adalah rasa. Rasa yang ada diapit oleh kedua ros ini, sehingga tumbuh ini jalunya ini, rantingnya. Rasa inilah yang menarik dua rasa yang berbeda, ditarik menjadi satu. Pembentukannya ini seperti kail ini, narik rasa. Nah, bisa lawan jenis sebagai penghasil. Kalau ditaruh untuk sebagai sarana usaha, bisa untuk menarik seseorang yang mau belanja, pelanggan. Nah, gitu loh. Untuk ke sana, jadi kembali satu pertanyaan, apakah bambu ini perlu ada pasupati atau ritual-ritual khusus untuk agar bisa berdaya guna seperti yang tadi Bijero bilang, atau mungkin sudah mempunyai energi bawaan alam? Kemungkinan Begini Pak Putu, bambu unik terbentuk secara alami. Sebenarnya ini energinya dari alam, sudah bawaan alam, dibentuk oleh alam ini. Karena energi alam masuk ke badan bambu, kuat bambu tersebut mengikat energi sehingga terjadilah keunikan. Begitu menurut saya. Oh, berarti bambu yang terbentuk secara alami, tidak normal seperti pada umumnya, sudah memiliki energi bawaan alam. Betul. Pertanyaan berikutnya, mungkin banyak yang bertanya, karena sebagian masyarakat tahu rumpun bambu itu dihuni oleh makhluk astral. Jadi makhluk astral kalau di Bali ada namanya yang memedi, kalau di Jawa mungkin lelendi ya. Maksudnya siapa itu memedi kalau di Jawa? Yang mungkin dedemit. Ada yang usil, ada yang baik. Tidak semuanya jahat. Ya. Tapi tidak semuanya juga baik. Gitu. Begitu loh. Kemudian bambu unik berarti dibentuk oleh makhluk-makhluk astral. Apakah tidak berpengaruh kalau orang yang menemukan bambu unik yang ada penunggunya, bagi yang percaya ke karakter orang yang menemukan, atau bagi energi-energi yang dibawa itu mengganggu karakter atau kehidupan sang penemu? Begini Pak Putu, jika menemukan sesuatu yang unik dari rumpun bambu, tapi kalau secara kita kupas, khusus di Bali dulu ini, kalau di Bali orang-orang yang biasanya senang spiritual, senang spiritual, di mana seseorang yang senang spiritual, dia sudah mempunyai taksu, kekuatan dari Sang Maha Pencipta masuk ke badannya, sehingga melalui pewisik, melalui imajinasi di luar nalar, semedi atau gimana pun cara spiritualnya, untuk mendapatkan pewisik masuk ke rumpun bambu sehingga mendapatkan sejenis begini. Itu merupakan suatu jodoh. Jodoh bagi orang yang menemukan ini. Otomatis kalau pengalaman saya ini di rumpun bambu, biasanya kita secara kasat mata, dengan mata terbuka, itu ya rumpun. Tetapi di luar nalar kita, apa yang saya sudah pernah lihat, itu ada yang rumah mereka di goib seperti kita. Berarti kemungkinan besar bambu-bambu unik seperti ini adalah merupakan rumahnya atau mainannya saudara kita yang berada di dunia lain, bisa bilang makhluk astral, yang mungkin yang ada di sini mungkin yang karakternya baik, atau mungkin yang kurang baik itu. Kemudian kalau seandainya yang kurang baik, gimana caranya agar bisa digunakan berguna untuk seperti yang tadi Bijero bilang? Begini, bambu unik semuanya kalau kita potong dari rumpun pasti ada energi negatif.
Energi negatif tersebut bisa merupakan sesosok astral. Karena apa? Di gaib, bambu unik ini mereka yang jaga, mereka yang punya. Secara otomatis kita harus istilahnya memohon kepada mereka. Artinya kita harus bisa menetralisir dulu atau memberikan sejenis mas kawin gitulah mungkin ya kalau di Jawa. Artinya kita barter dengan sesuatu. Kalau di Bali kita punya yang namanya Ya seperti sesajen, segahan, atau apa. Kalau di Jawa mungkin seperti upah. ya Terkadang begini Pak Putu, barang-barang begini ya yang unik, yang di luar nalar ini kebanyakan kalau di gaib itu mereka yang pegang. Terkadang orang yang membolang itu, kalau memang tidak jodoh, mereka pegang, ini nggak terlihat walaupun di depan mata. Nah, seumpama kita ada di rumpun bambu, seperti tadi Pak Putu bilang, kalau khusus di Bali loh ya, seperti saya ini sering, saya membawa begini nih, segahan, mancuwarna, sebagai upah mereka, biar kita tidak diikuti ke rumah. Karena apa? Mereka kan pegang ini selamanya. Atau bisa saja bagi saudara kita yang ada di Jawa, karena mungkin ini apa namanya Khusus di Bali lah. Mungkin bisa medianya diganti atau apa, mungkin rokok atau permen. Bisa itu Pak Putu, bisa. Yang jenisnya jajan-jajan yang dikukus itu sama fungsinya. Nah itu dah. Kita juga punya etika di saat kita ke rumpun. Di rumpun itu. Terkadang begini Pak Putu yang saya sering lihat ya. Mereka di goib itu kadang melempar sesuatu atau seperti bun, dilempar di sana, kita lihat seperti ular, kita ketakutan lah lari, sehingga keunikan itu tidak bisa kita raih. Nah, jika kita kuat iman kita, tidak lari, apapun itu pasti utamanya adalah ujian. Kalau kita kuat ujian kita nggak lari, entar kita kelilingin rumput pasti dapat. Itulah jodoh kita. Berarti setiap bambu unik yang didapat oleh pembolang, ataukah tergantung juga sang pembolang. Kemungkinan sang pembolang mempunyai energi lain, artinya memang pilihan dari beliau yang menemukannya lebih, atau yang biasa-biasa saja. Kemungkinan begitu saya sebutkan. Iya betul. Ya. Kemudian mengupas bambu ini, menurut Beli Jero, apakah ada sosok gaib yang menghuni? Begini Pak Putu ya, kalau ini udah jelas, seperti pertanyaan Pak Putu tadi, gimana caranya biar sesuatu seperti bambu ini mempunyai energi yang luar biasa? Kalau kita di Bali kan cara pemotongan, cari hari yang bagus untuk mencari sesuatu ini. Biasanya Kajeng Kliwon. Kalau di Jawa itu Jumat Kliwon, utawi Jumat Legi. Beda-beda loh ini. Kalau begini, pas Jumat Kliwon bisa sebagai penangkal. Nah, begitu loh. Tergantung hari ini. Walaupun sama bentuknya. Kalau misalnya Jumat Legi manis, bisa sebagai pengasih kerejekian. Kalau kita berkarir bisa juga ini. Nah, tergantung hari ini. Kemudian ada juga banyak yang menanyakan, kalau ada bambu unik yang berkodam mungkin ya, kalau di Jawa namanya berkodam, kalau di Bali ada energinya, energi bawahannya gitu ya. Apakah kalau membawa ini kita nggak boros? Artinya pas kita bawa, mampir di warung beli makanan, kadang biasanya kita makan 1 piring bisa 2 piring. Apakah memang begitu atau gimana? Karena kalau maaf, kayak jimat bikinan manusia, terkadang ada yang bilang seperti itu. Kalau barang bawaan alam seperti ini, apakah bisa berpengaruh seperti itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Bu Jero. Begini Pak Putu, Jero Putu, jika alam ngasih sesuatu dan dimasuki astral, kalau kita tidak bisa mengendalikan, bisa diri kita dikendalikan. Kenapa kebanyakan cuman energi? Nah itu loh, alam sudah pintar.
karena disesuaikan dengan energi yang ada di badan yang membawanya. Kalau ini dimasuki astral, energi Pak Putu seumpamanya rendah, ini energi astral ini yang menguasai hati Anda sehingga di luar kebiasaan Anda berpikir. Berarti secara garis besarnya, kesimpulannya bisa disimpulkan bahwa Ini hanya energi. Kemudian ada beberapa yang berkodam, tergantung juga bagi orang yang menemukan. Mungkin seperti itu saya simpulkan. Satu, orang yang menemukan yang biasa-biasa saja, seorang pedagang, seorang pembolang, mungkin yang arahnya yang digunakan untuk sebagai daya seni saja, mungkin energi. Tetapi kalau orang yang mungkin berkecimpung di bidang pengobatan, Nah, di itu balik kemungkinannya bisa saja astral bisa masuk. kodamnya lebih Lebih itu. seperti beli jero. Kalau menemukan yang seperti ini ada kodamnya. Tapi tadi dibilang sama beli jero bahwa bambu ini ada kodamnya. Ini ada kodamnya karena apa? Sudah dipasupati, Pak Putu. Ya, ada Sudah. kodamnya. Kemudian seperti apakah kodam yang ada dalam bambu ini dan bagaimana cara membuktikannya? Banyak pemirsa yang bertanya seperti itu. Bagaimana cara membuktikannya? Atau cuma biar nggak omong kosong saja kan begitu ya? Nah, itu udah. Kemudian Soalnya begini Pak Putu, maaf dulu Semeton Titiang. Untuk membuktikan kodam atau energi tidak bisa kita lihat secara kasat mata telanjang ini Pak Jero Putu. Nah, begitu loh. Seperti melihat angin. Ya toh? iya, Anda pernah lihat gimana rupanya angin, warnanya angin kan? Pasti dikasih ciri bukti di dalam setiap kita dalam pergerakan, entah merinding. Nah, itu tandanya. Entah kalau di dalam diri kita pasti bulu kudu merinding. Udah di belakang leher merinding, itu tandanya energi atau energi astral itu ada. Tidak bisa begini loh. Tidak bisa. Ini semua on off-nya ada di rasa. Kalau kita membawa sesuatu tidak didasari dengan hati baik, permohonan sama aja bohong, kosong. berarti sebentar kita akan coba mungkin testimoni ya, ataukah mungkin memediasi apakah bambu ini memang ada kodamnya ataukah energinya yang berupa saudara kita di beda alam, ataukah memang sinar dari beliau dengan segala kekuatannya mungkin bisa dimanfaatkan oleh para penekun spiritual atau gimana. Sebentar coba nanti melalui Bijero dibantu pembuktiannya. Itu artinya mohon maaf, bukan menggurui, bukan bermaksud untuk melebihi begitu ya. Kita coba saja dengan sebisa yang kita bisa, dengan sederhana mungkin ya. Sebentar kita coba buktikan. Gitu aja. Oke. Seperti tadi Pak Putu bilang ingin membuktikan bagaimana energi alam itu masuk lewat bambu unik tumpang rogo. Saya akan memediasi bambu unik tersebut mengarahkan ke Pak Jero Putu. Bagaimana selanjutnya? Silakan ditonton. Sekarang saya mau mediasi kepada Pak Putu. Entah apa yang terjadi, semoga tidak ada halangan. Kita taruh di tangannya. Kita menarik energi alam, memasukkan ke bambu
dan menyatukan, mensinkronisasikan energi yang ada di badannya. Om Swastiastu, Sugro Pekulon, sampun yang sangre sarang segahan niki manca warna. Om Mawig Namastu Nama Sidyam. Sira niki dados sitiang metaken umum dados sitiang metaken dados niki anggen api niki senjata pemagar nih ke ini tapi niki ada energi ini enten energi ragane medue deriki melingge. Di sini katanya diam saudara-saudaraku. Ini beliau yang ada di gaib ini, yang mempunyai ini, yang masuk ke badan bambu ini dengan astral. Ini. Oh, lanang napi istri niki, lanang. Nah, ini cowok nih, astral cowok ini yang memasuki, ini yang punya. Patut orang niki nggih pengabeh orang derika nggih suksema. Om Namah Swaha Om Namah Swaha Om Namah Swaha Om Sri Ampawan Tusukan Bawan Purnamawan Namah Swaha. Begitulah saudaraku, saya melakukan mediasi, semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Hanya sebagai pendidikan aja, pelajaran bahwa energi alam itu ada, makhluk astral itu ada di gaib. Oke, saya akan sadarkan mediasi ini. Om Namah Swaha Om Namah Swaha Om Namah Swaha. Silakan minum. Dia tidak tahu ini saudaraku semua. Buang. Begitulah kami menggunakan Pak Putu ini. Tidak sembarangan kita menggunakan mediasi. Harus mempunyai hati yang baik, tulus. Itulah bisa akan terjadi seperti yang tadi. Inilah pembahasan saya melalui edisi sekarang, mediasi mengenai Jalu Tumpang Rogo. Terima kasih. Oke, demikianlah penjelasan kami dari Trimurti, channel Trimurti, membedah dan membahas tentang bambu tumpang rogo, fungsi, kaidah dan mediasinya. Kira-kira sama mediasinya, semoga para pemirsa pecinta bambu unik berkenan dengan tayangan dan penjabaran yang kita jelaskan tadi. Kiranya kalau ada salah kata ataukah yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena kita juga manusia, belum sempurna. Semoga video ini bermanfaat bagi para pembolang, para kawan senusantara, para pecinta bambu unik.
dan para penekun spiritual. Mudah-mudahan kalau yang menemukan bambu-bambu yang berkodam atau berpunya energi bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk membantu sesama agar jangan sampai disalahgunakan. Mungkin seperti itulah Beli Jero ya. Betul, betul. Karena Semua kreasi alam itu semua ada energinya, Pak Putu. Kalau kita menggunakan dengan baik, pasti akan baik energi yang datang. Kalau kita menggunakan yang jelek, jahat, energi jahat akan datang, bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain. Nah, begitu loh. Makanya saya berusaha untuk menjelaskan dan mediasi dalam hal ini untuk pembuktian. Biar tidak, kalau istilah Balinya begini loh, mekune-kune, berimajinasi, bener gak ini, bener gak ini, bener gak ini. Ternyata memang luar biasa energi Jalu Tumpang Rogo, apalagi Petuk Jalu. Nanti kita bahas lagi lebih selanjutnya untuk pakem-pakem yang lainnya. Nanti kita Saya siap untuk bahas lagi berbagai macam pakem yang mungkin punya energi ataukah yang ada kodamnya di video-video berikutnya. Dan jangan lupa pula ya Beli Jero ya, bagi para follower ataukah subscriber yang belum juga mengklik tombol, tolong juga diklik, ikuti video-video kita selanjutnya. Mungkin kita bisa bantu para pecinta bambu, mungkin para pembolang atau penekun spiritual dengan bambu. Mungkin sebagai mediator kita bisa bantu sebisa mungkin, sebisa yang kita tahu melalui pengalaman kita. Oke. Kita sama-sama belajar. Kita sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid, Alami. alamlah yang gurunya. Oke, akhir kata kita tutup channel ini, acara ini dengan para Santi. Oke. Santi, Santi, Santi.